Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas soal overall market crypto, apakah bullish dan apakah bearish gitu ya. Ada beberapa indikator yang kita bisa lihat. Nanti kita coba jelaskan juga ya di video kali ini ya, berikut dengan technical analisisnya gitu ya. Jadi mungkin kita bagi ke beberapa part, kita fokus dulu ke satu perspektif. Untuk video kali ini mungkin kita fokus kepada bullishnya ya. Jadi kita lihat bahwa market crypto adalah bullish. Nah, kita langsung masuk aja, tapi sebelum itu mungkin kalian bisa lihat sendiri bahwa channel ini sudah hampir mendekati 20.000 subscribers gitu ya. Jadi kalau kalian yang belum subscribe juga bisa bantu subscribe, karena subscribe itu juga free ya, bantu support channel ini. Dan terima kasih semua yang sudah support saya juga gitu ya untuk membangun channel ini dan provide konten tentang cryptocurrency ya. Kita langsung masuk aja ke dalam coin market cap sendiri. Bitcoin sudah kembali lagi ke level 40 ribuan yang kita bisa lihat. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam beberapa indikatornya. Yang pertama adalah dari si Raw Pal, ini Twitternya. Raw Pal adalah salah satu investment strategy, salah satu investment manager juga. Dia ada provide kita beberapa graf. Yang pertama adalah dia menyamakan menggunakan Metcalfe Low Adoption Curve gitu ya, dimana ini adalah internet users sama crypto users. Intinya adalah dimana kita lihat kita ini masih jauh sekali dari perkembangannya nih, hampir sama juga dengan internet gitu ya. Jadi kita kan suka menyamakan crypto juga dengan internet, bahwa ini masih adoption phase, dimana kita masih orang-orang masih mau adopt lah, dan ini perjalanan pun masih panjang. Kita bisa lihat ini growth internet dari 1992 sampai ke 2006 gitu ya, growthnya. Dan kita ini 2021 ini masih di sini gitu ya. Dan ini kita lihat ada kayak sampai 2030, di mana di 2030 orang growth rate-nya, orang yang mempunyai crypto users juga dan tahu dengan crypto ini lama-lama juga naik seperti itu ya, hampir sama dengan internet. Kalau kita lihat perbandingan dengan internet di Metcalfe Adoption Curve. Ini cara bacanya. Nah, kita langsung masuk juga ke dalam another chart, yaitu just an update, one of the favorite crypto charts gitu ya. Ini adalah Bitcoin current price yang warna putih. Kita bisa lihat dari sini, ini Bitcoin current price dari 2021, 2020 dibandingkan dengan Bitcoin price di 2012 dan 2013 gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang menarik dari sini? Yang menarik adalah bahwa price Bitcoinnya ini hampir sama pergerakannya. Kita bisa bandingkan gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat seperti ini, kita bandingkan, yang menarik juga adalah bahwa ini kita masih ada the second part of the bull run gitu ya, dimana kita mungkin masih bisa naik lagi. Dan kalau misalnya based on the prediction gitu ya, di sini kan di 2012-2013 topnya itu sekitar 1024. Nah, kalau misalnya based on the prediction seperti ini, kalau kita lihat kalau sampai sini gitu ya, rata-rata ini mungkin sampai ke $256.000 gitu ya. Jadi masih jauh sekali. Sebenarnya saya juga nggak taruh target setinggi ini juga sih, tapi memang bisa aja terjadi. Kenapa? Karena Bitcoin itu punya limited supply. Nah, makanya kita masuk juga ke indikator selanjutnya, yaitu adalah stock to flow model. Apa sih ini stock to flow model dan bagaimana cara baca chartnya? Ini kayaknya agak membingungkan juga gitu ya. Nah, sedikit intro juga, kalian tahu bahwa Bitcoin ini ada halving. Halving itu apa? Halving itu adalah di mana halving events will continue taking place until the reward for miners reach 0 BTC. Artinya apa? Halving itu di mana miner kalau main Bitcoin itu kan mendapatkan reward, yaitu dalam bentuk Bitcoin. Nah, halving itu berarti misalnya dulunya kita dapat 4 Bitcoin, sekarang kita menjadi 2 Bitcoin. Kalau di halve lagi jadi 1 Bitcoin, kena halving lagi jadi setengah Bitcoin, seperti itu, dan selanjutnya. Nah, makanya halving ini sangat important, kalian bisa baca sendiri. Dan halving itu happens terjadi setiap 210.000 Bitcoin yang telah di mining gitu ya, itu akan terjadi halving. Dan kalau misalnya di rata-ratakan itu sekitar 4 tahun sekali lah, seperti itu. Walaupun nggak selalu exact bakal 4 tahun, tapi rata-rata bisa sekitar 4 tahun waktu di halving. Nah, itu kita tahu dulu halving itu apa. Lalu sekarang kita bahas juga stock to flow. Intinya stock to flow adalah ini yang bermain dengan supply-nya Bitcoin juga, dan current supply-nya Bitcoin, dan berapa production rate kita, seperti itu ya. Dan intinya adalah the higher the number, the higher the price. Lebih gede stock to flow, kita punya angka stock to flow, the higher price-nya, seperti itu ya. Stock to flow is defined as a relationship between production and current stock that is out there gitu ya. Langsung, mungkin kalian agak bingung, stock dibagi dengan flow. Jadi stock to flow formula seperti itu ya. Nah, langsung aja masuk ke dalam contohnya bagaimana. Contoh, there are around 80 million Bitcoin currently in circulation. Nah, sekitar 18 juta Bitcoin. Coba kita lihat hari ini. Ini untuk tahun 2021 ya, ini sudah sekitar 18.700.000 gitu ya. Hampir sama sih ya. Nah, ini according to September 2019. Nah, berarti udah growing juga ya. Makanya kita lihat supply-nya juga udah naik. Nah, terus kita bandingkan juga dengan production rate-nya.
production rate-nya berapa untuk produksinya? Sekitar 1800 Bitcoin are generated every day, sekitar 1800 Bitcoin per hari gitu ya. Nah, dihitung dari setiap hari ini dikali jadi per tahun. Jadi sekitar 657.000 per tahun. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa membandingkan stock to flow model kita, yaitu 18 juta current supply-nya dibagi dengan production rate kita untuk per tahunnya sekitar 657.000, dan kita mendapatkan angka sekitar 27. Dan ini yang pertama, ini 62 ini adalah stock to flow untuk emas atau gold. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti ini 62 dan 27 jauh lebih bagus emas karena stock to flow-nya lebih tinggi daripada Bitcoin gitu ya. Tapi permasalahannya apa? Permasalahannya adalah Bitcoin ini mengalami halvings. Dengan mengalami halvings, mereka punya production rate ini bakal turun gitu ya. Karena kan dibagi dua rewardnya seperti itu ya. The halvings as we discussed earlier gitu ya. Dan stock to flow ini bakal naik menjadi 52, which is much closer to gold. Ini di tahun sekitar 2020 kalau nggak salah. Ya, around Mei 2020 jadi 52, jadi hampir sama nih harganya. Lalu di tahun 2024 ini akan terjadi halving berikutnya gitu ya. Dan ini akan kalau dihitung gitu ya, ini akan menaikkan stock to flow model Bitcoin ini menjadi 113. Artinya apa? Dan ini akan terus berlanjut gitu ya sampai 2140. Itu adalah expected waktu di mana semua Bitcoin udah di-mine. Jadi artinya apa? Overall untuk kedepannya ini Bitcoin ini makin lama makin naik harga price-nya gitu ya. Karena dengan limited supply-nya juga dan production rate-nya turun seperti itu. Jadi sangat-sangat langka scarcity-nya seperti itu. Nah, gimana cara baca chart-nya? Baca chart-nya sebenarnya lumayan mudah. Kita lihat dari yang kanan ini ada warna gitu ya. Warna ini menandakan apa? Days until next halving. Berarti sekarang kita masih di warna oranye, sekitar 1000-1200-an seperti itu ya. Jadi kalau udah warna biru berarti kita sudah mendekati halving gitu ya. Di sini kita mendekati halving dan kita lihat sendiri. Bentar ya, kita refresh dulu. Nah, kita lihat sendiri kalau misalnya seperti ini adalah stock to flow untuk 463 hari gitu ya. Dan ini perbandingannya. Nah, kita lihat seperti ini, kita bandingkan dulu dengan chartnya dia. Bounce or break, that is the question. Jadi sebenarnya ini grafiknya hampir sama. Tapi intinya kalau yang pertama ini plan B ini siapa? Plan B ini adalah orang yang membuat stock to flow model gitu ya. Jadi dia yang pencetusnya. Dan dia bilang apa? Ini sebenarnya nggak pernah fail nih ya. Stock to flow-nya selalu berhasil disupport dengan warna biru ini gitu ya. Belum pernah keluar, walaupun di sini ada yang biru muda ya. Tapi belum pernah keluar dari yang biru muda ini gitu ya. Jadi masih cukup on point gitu ya untuk indikatornya sendiri. Dan ini untuk stock to flow yang sekarang ini bounce or break, dimana kalau misalnya kita break kita keluar atau enggak kita bounce naik ke atas lagi, kembali ke dalam alur stock to flow-nya kita. Dan apa yang terjadi ini Twitter tanggal 19 Juli ya. Sekarang mungkin kita udah mendekati akhir Juli, makanya kita tahu bahwa kita sudah mengalami bounce. Jadi kita malah naik gitu ya. Makanya ini naik, kita malah naik dan kita langsung masuk ke dalam the second part of bull run. Dia bilang sendiri, just to confirm both my stock to flow model and on-chain signal point towards a second run of this bull market. Jadi kalau menurut si plan B sendiri, menurut stock to flow, ini tuh kita masih akan mendapatkan second run of bull run gitu ya. Nah, target harganya berapa? Kita matikan dulu yang stock to flow 10 days-nya. Jadi kita fokus ke dalam stock to flow untuk 463 harinya seperti itu. Nah, kalau target stock to flow modelnya kita bisa lihat di sini nih ada yang namanya kayak kisaran target harganya, yaitu sekitar di 100 ribuan Bitcoin untuk stock to flow-nya. Jadi kayak ini harga pasnya lah seperti itu ya. Nah, tapi sebenarnya kan nggak harus dia ke 100 ribuan. Atau nggak harus, dia bisa aja lebih gitu ya, ke 200 ribu atau ke 300 ribu. Kita bisa lihat sendiri bahwa ini harga Bitcoin pun pernah di atas stock to flow punya indikator seperti itu. Nah, kalau misalnya menurut saya dengan adanya seperti ini, kita tuh masih banyak potensi upside juga gitu ya untuk di stock to flow model. Mungkin kita akan naik dulu ke daerah 200 ribuan atau mungkin 100 ribuan lebih, baru kita turun lagi kembali ke daerah ini, stock to flow modelnya. Ini kayak harga fair value-nya lah seperti itu, dibandingkan dengan stock dibagi dengan flow seperti itu. Makanya ini sangat menarik kalau kalian lebih tahu lagi dengan halvings dan lain-lainnya seperti itu. Nah, the next indikator apa selain stock to flow model? Next indikatornya adalah GBTC. The GBTC unlock. Kalian tahu sendiri bahwa GBTC ini lagi trading at discount. Artinya apa? Artinya mereka punya premium itu minus, makanya kita ngomongnya dia discount gitu ya. Dan kalau discount artinya apa? Artinya tuh kayak Wall Street institusi besar ini, mereka kalau misalnya mau beli Bitcoin, mendingan mereka beli di GBTC aja daripada beli di spot market. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya mereka beli GBTC-nya di spot market,
ini lebih mahal, karena kalau misalnya kita beli di kalau mereka beli BTC di spot market itu lebih mahal daripada kita membeli GBTC, karena ada diskon. Kalau sekarang nih diskon sekitar minus 6%, tapi kalau dulu sebelum unlock ini mungkin sekitar minus belasan persen seperti itu. Jadi mereka mendapatkan harga yang lebih murah juga. Makanya ini adalah salah satu indikator juga. Dan ini walaupun kita masih diskon, kita lihat kita minus 6,67%. Indikator apa yang positif kalau misalnya walaupun ini diskon gitu ya? Positifnya kenapa? Karena kita lihat diskonnya ini berkurang terus nih, dari 14 ke 11 ke 10 ke 10 lalu ke 5 lalu sekarang ke 6 ke minus 6%. Dan tandanya apa? Kalau misalnya kita kembali lagi trading at premium, itu tandanya institusi besar tuh sebenarnya mereka lebih prefer untuk beli di spot market, karena kan ini kalau kita beli GBTC jadinya lebih mahal, premium gitu ya. Makanya itu adalah tanda, salah satu indikator juga untuk kita mengindikasi apakah market bisa naik atau turun seperti itu. Ini untuk GBTC. Nah, kita akan masuk ke dalam Bitcoin USDT sendiri price-nya. Dan kalau menurut saya ini sebenarnya agak kurang sehat ya. Kita bisa lihat sendiri kita sudah mengalami candle hijau cukup signifikan juga nih selama mungkin 1 mingguan gitu ya. Jadi mungkin expect a correction ya. Definitely kita harus ada candle merah juga dalam candle hariannya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya seperti ini, it's still bullish sih sebenarnya. Karena kalau kita lihat dari time frame 4 jam sendiri, ini dia masih bouncing di trendline-nya seperti itu. Jadi kalau menurut saya, coba ya kita cari ini dulu. Nah, asalkan dia masih bisa di dalam trendline, mungkin dari tes kembali ke sini, ini kita masih menunjukkan positif trend gitu ya. Mungkin kita baru naik lagi, make a higher low, higher high, higher low, higher high lagi seperti itu. Jadi ikutin trendline-nya seperti ini. Ini adalah yang idealnya seperti ini. Jadi kita mungkin akan ada koreksi dulu, dan kalau misalnya kalian lihat trendline seperti ini, berarti kalian place order buy-nya mungkin di daerah trendline ini. Jangan FOMO in gitu ya, jangan masuk FOMO seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam satu indikator juga yang paling penting, yaitu di bagian weekly. Kita lihat time frame jauh sekali gitu ya. Jadi time frame-nya weekly. Yang pertama yang saya mau kasih lihat adalah EMA50 dan EMA200. Ini udah pernah saya ulang-ulang berkali-kali, jadi mungkin kalian udah tahu juga. Ini menjadi lebih ingat lah seperti itu ya. Yang pertama adalah setiap kali Bitcoin price-nya hit EMA50, ini tuh dia ada upside gitu ya, dan makanya ini kita juga baru saja hit EMA50 seperti ini. Makanya ini normal sekali kita mengalami upside juga. Kita lihat kita sudah naik dari bottom ini sekitar ya 38% seperti itu. Jadi kita bisa lihat, kita bisa expect seperti ini. Nah, ini ada satu kejadian lagi di mana kita hit, kita dapat upside. Lalu ada satu kejadian lagi di tahun berapa nih? Di tahun 2014 kita hit EMA50-nya, kita lanjutkan kenaikan sedikit seperti itu. Nah, sekarang kita zoom out time frame-nya. Jadi ini adalah beberapa indikator positif untuk Bitcoin gitu ya. Jadi ini sangat penting juga sih. Nah, selanjutnya kita akan bahas dengan 4 year cycle theory. Ini mungkin agak ribet juga, tapi intinya adalah kalian harus familiar dengan namanya Elliott Wave. Elliott Wave ini kan wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Terdiri dari 5 wave gitu ya. Lalu habis wave 5, normally ini mereka akan mengalami ABC correction wave gitu ya. ABC, nah baru habis itu mereka masuk lagi ke dalam Elliott Wave lagi. Jadi seperti ini cycle-nya. Wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, ada correction wave, masuk lagi ke dalam wave 1, wave 2 sampai wave 5, correction wave lagi, lalu masuk lagi ke Elliott Wave-nya lagi sampai wave 5. Nah, currently kita di berapa? Currently itu kita sebenarnya masih di dalam wave 4 dan kita mau masuk ke wave 5. Kalau seperti ini juga berarti kita masih ada potential upside sebenarnya untuk naik ke atas. Jadi ini adalah tanda-tanda positif untuk Bitcoin. Nah, jadi bottomnya misalnya bottom is in, artinya kita nggak akan turun lagi karena kita sudah recovery gitu ya. Ini kalau misalnya kita benar-benar posisi kita mikirin bullish seperti itu. Nah, ada satu indikator yang penting juga, yaitu adalah 4 year cycle theory. Ini mungkin kalian agak bingung, ada horizontalnya, ada vertical line-nya seperti ini. Nah, saya coba jelasin dulu. Yang pertama kita tahu tadi kita sudah layout Elliott Wave-nya ya, dan kita fokus ke dalam setiap wave 4. Di wave 4 ini saya kasih garis vertikal yang warna biru gitu ya. Ini yang warna biru gitu ya. Lalu habis itu kita ukur nih dari garis warna biru ke biru lain, dari garis warna biru ke biru lain. Ini tuh hampir sekitar 1456 hari. Lalu yang kedua nih sekitar 1463 hari. Jadi hampir sama kalau kita rata-ratain sekitar 4 tahun. Jadi sangat menarik sekali, kayak kebetulan tapi memang cycle-nya seperti itu. Selanjutnya kita bisa bandingkan dengan kenaikan dia dari wave 4 ke wave 5. Jadi di wave 5 ini kita taruh target garis yang warna oranye gitu ya, di tanggal
Ini 2 Desember 2013, lalu di sini ini sekitar tanggal 11 Desember 2017 gitu ya. Dan ini juga hampir sama nih, kita bisa lihat juga di setiap hampir mulai dari Juli sampai Desember kita mengalami ada kenaikan. Dengan seperti ini kita tahu juga kalau misalnya kita benar-benar naik, berarti bulan Desember 2021 ini kita harus sudah siap-siap karena mungkin ini ada potensi topnya itu di sekitar 2021. Selanjutnya kita lihat apa? Yang warna merah. Yang warna merah ini apa? Yang warna merah ini adalah poin C. Jadi stabilis ABC correction wave, jadi paling bawahnya gitu ya. Nah, kita bisa lihat di poin C yang pertama, ini di sekitar 12 Januari 2015. Yang kedua, 24 Desember 2018. Yang ketiga, kalau misalnya kita lihat juga, ini tuh sekitar mungkin bakal masuk ke dalam 26 Desember 2022 atau awal 2023 lah, seperti itu. Nah, kita bisa juga tarik garis dari warna biru ke warna merah. Yang pertama adalah sekitar 546 hari, yang kedua sekitar 532 hari. Ini apa? Ini cycle dari wave 4 ke correction wave C gitu ya. Ini dari cycle wave 4 ke correction wave C. Jadi dengan seperti ini kita tahu juga nih, berarti nih topnya mungkin sekitar Desember, lalu kita nanti akan mengalami koreksi sekitar 1 tahun. Jadi dari Desember 2021 sampai Desember 2022, baru kita mengalami elite wave selanjutnya, seperti itu. Jadi namanya cycle ya. Jadi kalau misalnya kalian percaya bahwa history repeat itself, ini bisa menjadi salah satu indikator yang bisa kita lihat 4-year cycle theory untuk Bitcoin. Tapi kalau kalian yang bilang bahwa wah ini kebetulan doang, itu juga nggak apa-apa. Yang penting kita juga cukup tahu aja dan ini bisa menjadi panduan kita lah, seperti itu. Nah, itu saja video saya untuk yang bullish theory. Kalian like video ini, nanti kita bisa keluarin juga yang bearish theory, seperti itu ya. Itu saja video untuk hari ini. See you in the next video. Bye bye.